Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfianur, mahasiswa Stiper Kutim Angkatan tahun 2017 jurusan Agribisnis. Video ini saya buat tidak lain adalah sebagai syarat lulusan KKN Stiper Kutim tahun 2020. Dimohon jika menonton video ini, penonton sekiranya dapat memberikan like dan komen yang dapat membangun agar proses KKN yang saya jalani dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Baik, ini adalah kegiatan lanjutan kami sebagai mahasiswa Stiper Kutim yang menjalankan KKN di tahun 2020. Kegiatan lanjutan kami dimulai dengan wawancara langsung kami dengan Kepala Desa Singagembara tentang ketahanan pangan Desa Singagembara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanisa, di samping saya Muhammad Julfianur, dan bersama Kepala Desa Singagembara Pak Petrus Samborayo ST. Di video kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Baik Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana ketersediaan pangan di Desa Singagembara? Cukup ya atau tidak selama pandemi COVID-19 ini Pak? Oh ya, untuk ketersediaan pangan di Desa Singagembara, ya syukur bahwa selama pandemi COVID-19 ini kita tidak ada masalah, kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita dapatkan di sekitaran. Kalau nggak di Desa Singagembara, kita bisa dapatkan di tempat lain. Secara umum di Desa Singagembara tidak ada masalah untuk kebutuhan pangan. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara masyarakat Desa Singagembara untuk mendapatkan pangan sementara di Desa Singagembara sendiri tidak ada pasar? Ya, memang di Desa Singagembara, sebagaimana kita ketahui bahwa kita tidak punya pasar, namun di Singagembara itu kita punya potensi yang ada, seperti para petani. Mereka bisa memproduksi sendiri berbagai macam kebutuhan, baik itu dari segi buah-buahan, umbi-umbian, kemudian dari bertani dan padi gunung, sehingga kebutuhan itu bisa membantu untuk kebutuhan di masyarakat Desa Singagembara lewat para petani. Kemudian kita juga punya toko-toko sembako yang ada di Desa Singagembara yang menjual sekian banyak kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Singagembara. Lalu kita juga punya akses untuk pasar yang ada di Sangatta Utara, pasar induk yang kebetulan berada di desa di Kelurahan Teluk Lingga yang cukup dekat dari kita. Jadi saya pikir itu kita bisa dapatkan dari situ. Lalu kemudian kita juga punya keuntungan tersendiri bahwa kita berada di tempat yang punya akses untuk mendatangkan kebutuhan-kebutuhan manakala di desa kita tidak mencukupi lagi. Misalnya kita datangkan dari Bontang, dari Samarinda, kita punya transportasi lancar setiap hari bisa dapatkan. Yang terakhir, apa saja pemanfaatan pangan di Desa Singagembara? Contohnya mungkin Pak, pengolahan bahan baku menjadi bahan yang bernilai dan
berharga gitu. Iya, makasih. Di Singa Gembara ada beberapa produk-produk yang memanfaatkan potensi yang ada di Desa Singa Gembara. Misalnya pembuatan kerupuk yang awalnya yang dihasilkan dari petani yang dari ubi kayu atau ubi jalar untuk dijadikan kerupuk yang biasanya kita lihat di pasaran, kerupuk singkong. Kemudian juga ada berbagai produk lain, kerupuk pisang juga ada, cukup banyak warga kami memproduksi itu. Kemudian ada dari berbagai makanan lain seperti kue-kue, kerupuk yang berasal dari memanfaatkan dari bahan dasar beras, kemudian diolah lalu dibuat kerupuk ataupun dari singkong. Kemudian juga ada pembuatan kue yang biasa kita produksi setiap hari dan biasa dipasarkan oleh masyarakat yang ada di Desa Singa Gembara, khususnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya lihat di medsos banyak sekali menawarkan kue-kue yang mereka produksi sendiri, yang bahan dasarnya adalah dari beras. Mereka olah kemudian dibuat menjadi makanan-makanan yang lebih mendatangkan keuntungan lebih dibanding misalnya beras kita olah menjadi tepung lalu dibuat menjadi kue dan kemudian dipasarkan ke masyarakat. Itu salah satu dampak yang bagus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat untuk diolah dan disalurkan ke masyarakat yang lain. Mungkin itu. Baik Pak, mungkin itu saja sesi wawancara kami dengan Bapak Kepala Desa Singa Gembara tentang ketahanan pangan di Desa Singa Gembara di masa pandemi COVID-19. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Singa Gembara dapat saya simpulkan ketahanan pangan di Desa Singa Gembara saat ini masih stabil, didukung dengan adanya para petani di sana, infrastruktur berupa jalan yang bagus untuk mendapatkan akses mencari pangan dengan lancar, dan posisi desa yang berdekatan dengan pasar Teluk Lingga adalah alasan ketahanan pangan Desa Singa Gembara masih stabil. Namun, di Desa Singa Gembara sendiri belum terdapat pasar. Saran saya untuk kecukupan ketahanan pangan di masa mendatang, alangkah baiknya pihak desa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membuatkan pasar dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk usaha-usaha di bidang pertanian. Terima kasih. Setelah mewawancarai Bapak Kepala Desa Singa Gembara, kami langsung mendatangi salah satu toko swalayan besar yang ada di Desa Singa Gembara. Toko tersebut adalah toko Sumber Rejeki. Berhubung di sini kami akan mengulik tentang ketahanan pangan pada komoditi kacang kedelai, kami langsung mewawancarai pemilik toko Sumber Rejeki terkait pemasaran kacang kedelai di toko tersebut. Simak wawancara kami dengan pemilik toko Sumber Rejeki setelah ini. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanisar dan di samping saya Muhammad Julfianur dengan Bapak Arif Hidayat SPDI, pemilik toko UD Sumber Rezeki. Pada wawancara kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19 yang dikhususkan untuk komoditi kedelai. Baik Bang, yang pertama itu di mana biasanya mengambil kedelai untuk toko Bapak? Kalau untuk pengambilan kita tepatnya di pasar Sangatta Lama sama Selatan. Tapi untuk spesifik tokonya kita nggak mesti. Tapi karena distributornya macam-macam. Ada misalnya sekitar 3 distributor lah yang memang biasa jadi langganan. Tergantung harga mereka mana yang cocok itu yang kita ambil. Kadang satu distributor dan distributor lainnya dia berbeda harga. 1 kilonya ada yang beda harga selisih antara 2 sampai 3 ribuan lah. Jadi mana yang lebih murah yang diambil, kualitasnya sepadan apa enggak, itu yang kita ambil. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya, biasanya mengambil kedelai berapa untuk Bapak? Kalau kedelai kita nggak banyak sih. Kalau kedelai kan kita bukan pemilik utama ya untuk warga masyarakat rumah tangga kan. Jadi kita sedikit aja sih. Berapa ya? Sekitar kalau minggu sekitar 5 sampai 8 kilo lah pada minggu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil penjualan kedelai sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Kalau untuk masalah permintaan pasar untuk sembako seperti itu stabil aja sih, sama tetap, dalam artian tetap itu penyediaan barangnya cukup, barang sedia itu di pasaran cukup, terus pembeli juga stabil aja, nggak banyak. Karena kan kalau untuk dari pemerintah kan kalau bantuan-bantuan kan berupa beras, mie gitu kan, tapi kayak bawang merah, bawang putih, kedelai kan dia dari pemerintah tidak ada supply ini kan, tidak ada bantuan kan, otomatis dia tetap harus beli kan gitu kan. Tetap aja sih dari masa COVID sama sekarang tuh tetap aja, cuman perbedaannya ya mungkin ini aja sih, rintangannya mungkin banyak ini ya, sekarang banyak orang jualan karena modelnya Sangatta itu kan semua kan bisa ini punya peluang besar untuk berjualan kan, entah dia itu backgroundnya di jualan telur, tahu berjualan bawang merah, ada yang dia backgroundnya biasanya jualan beras atau jual bawang merah, bawang putih gitu. Ya itu aja sih rintangannya, biasa kan persaingan kan gitu kan. Baik, mungkin itu saja sesi wawancara kami bersama Bapak Arif Hidayat SPDI, pemilik toko UD Sumber Rezeki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil wawancara dengan pemilik toko Sumber Jaya dapat saya simpulkan, kurangnya peminat kacang kedelai diakibatkan karena kacang kedelai bukanlah salah satu makanan pokok yang harus setiap hari ada untuk dikonsumsi. Dan tidak adanya pengolahan pabrik tahu dan tempe juga menjadi alasan kurangnya peminat kacang kedelai di tokonya. Saran saya untuk konsumen toko Sumber Jaya, alangkah baiknya untuk bisa mengolah kacang kedelai menjadi barang yang lebih berharga seperti susu kedelai dan tahu tempe, agar peminat kacang kedelai menjadi sedikit bertambah. Terima kasih. Baik, beberapa kegiatan yang terdapat di video ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan KKN kami. Di dalam video ini memuat tentang ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Adapun jika ada salah kata ataupun perilaku, kami memohon maaf.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Singa Gembara, Bapak Petrus Sombolayuk ST, beserta stafnya, Bapak Arif Hidayat SPDI sebagai pemilik toko Sumber Rejeki, Ibu Mei Anggraini Tamal SPTMP sebagai dosen pembimbing KKN kelompok 11 Desa Singa Gembara, dan rekan-rekan yang membantu dalam pengerjaan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.